Saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga Keuskupan Agung Jakarta yang berbahagia. Kita semua tahu bahwa setiap 3 tahun sekali, Paus Fransiskus dan paus-paus sebelumnya mengundang yang disebut Sinode para Uskup. Sinode yang akan datang ini istimewa. Kalau sebelumnya sinode-sinode hanya dilakukan pada waktu tertentu, 2 minggu atau 3 minggu, dan dihadiri oleh para uskup, wakil-wakil dari konferensi para uskup sedunia. Sinode yang akan datang, yang akan dilakukan pada tahun 2023, itu dipersiapkan mulai tanggal 17. Paus membukanya tanggal 10 Oktober yang lalu, dan setiap keuskupan akan membuka sinode pada tanggal 17 bulan Oktober ini. Judulnya menarik, yaitu panggilan untuk berjalan bersama demi terwujudnya gereja sinodal. 2. Persekutuan partisipasi misi. Yang pertama, sinode yang akan dilaksanakan tahun 2023 ini sangat istimewa karena disiapkan dari gereja-gereja lokal, gereja keuskupan. Para pemimpin gereja kita ingin mendengarkan apa yang diharapkan, apa yang sudah diperjuangkan, dan apa yang akan dilakukan di dalam gereja-gereja lokal itu. Mulai dari akar rumput, nanti akan dikumpulkan lewat konferensi wali gereja Indonesia, kemudian dikirimkan ke panitia sinode di Roma, dikembalikan untuk diolah lagi. Satu hal yang sangat istimewa karena proses itu. Hasilnya tentu kita belum tahu, tetapi prosesnya ini menunjukkan watak gereja yang baru. Istimewa yang pertama ada di situ. Istimewanya yang kedua adalah judulnya, Menuju Gereja Sinodal. Sinode itu artinya berjalan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Tetapi bukan hanya bersama-sama dengan sesama kita, karena kalau hanya bersama-sama di antara kita, kebersamaan itu, berjalan bersama itu bisa menjadi pertengkaran. Ambil saja contoh 2 murid Emmaus itu kan 2 orang itu berjalan bersama-sama. Tapi mereka bertengkar ketika mereka berjalan bersama-sama. Baru ketika Yesus datang di antara mereka, watak persaingan, watak saling menyalahkan itu hilang. Mereka menjadi sahabat bersama-sama dengan Yesus. Nah, yang dimaksudkan dengan berjalan bersama adalah berjalan bersama-sama di antara kita, belum titik, tetapi berjalan bersama-sama bersama dengan Yesus. Nah, ketika perjalanan bersama-sama itu semakin akrab, saling mendengarkan, saling mengerti, maka dengan sendirinya akan terbentuk persekutuan. Itulah kata pertama di dalam 3 rangkaian kata, persekutuan. Dengan roh, kebersamaan dengan roh Yesus. Kalau persekutuan ini terbangun, dengan sendirinya semua yang terlibat, semua bagian dari persekutuan itu akan berpartisipasi, akan terlibat, menjadi bagian dari persekutuan itu, bukan orang luar, tetapi menjadi bagian dari persekutuan itu. Nah, kalau sungguh bersekutu, dan kemudian terdorong oleh persekutuan itu semua berpartisipasi, cita-cita yang terungkap di dalam kata yang ketiga, misi, itu dengan sendirinya akan terlaksana. Jalan-jalan yang semakin kreatif akan dicari dan ditemukan bersama-sama. Dengan demikian, kita bisa membayangkan gereja Katolik akan semakin berenergi,
akan semakin bersatu, akan semakin guyup, dan akan semakin menemukan jalan-jalan kreatif mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Kristus yang wafat dan bangkit demi keselamatan kita bagi semakin banyak orang. Panitia di Keuskupan Agung Jakarta sudah menyiapkan buku yang bagus ini. Nanti inilah yang akan dipakai sebagai pegangan perjalanan kita bersama di Keuskupan Agung Jakarta. Semoga usaha kita untuk berjalan bersama-sama, bersama dengan Yesus, memberikan buah-buah yang bermakna bagi kehidupan kita, membuat gereja kita semakin bermakna bagi umatnya, semakin berarti bagi masyarakat luas. Tuhan memberkati usaha-usaha baik kita. Terima kasih.